Ya, sebelum kita jawab akankah berujung deklarasi ini PDIP dan Gerindra, saya mau ke Mas Muni lagi nih. Mas Muni yang relawan projonya juga lumayan besar nih, suaranya tidak bisa jangan sampai tidak diperhitungkan juga. Nah, Mas Muni, beberapa kali kan Pak Jokowi hadir dalam musrahnya Projo. Ada pesan-pesan nggak tertentu dari Pak Jokowi, mungkin menyebut nama, siapa yang akan di-endorse sebagai capres ataupun cawapres? Ya, jadi pesan inti dari Pak Jokowi adalah pembangunan harus berkelanjutan. Kalau ibarat anak sekolah, Pak Presiden selalu mencontohkan habis SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, begitu loh. Nah, apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini harus terus dilanjutkan. Tentu yang kekurangan-kekurangan kita perbaiki, tetapi apa yang sudah dicapai harus terus ditingkatkan. Yang kedua, Pak Jokowi selalu menekankan kepada kami semua bahwa saya ingin pemimpin yang dicintai rakyat. Jadi beliau menyampaikan tentang kriteria kepemimpinan pelanjut beliau, yaitu pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Dan tentu saja dicintai oleh rakyat berarti harus mencintai rakyat. Nah, ketiga yang paling penting, dan ini menurut hemat kami dari pandangan dan rekaman kami dari Musyawarah Rakyat Indonesia yang kita lakukan di seluruh provinsi di Indonesia ini adalah bagaimana negara ini, bangsa ini memandang tantangan ke depan dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Kami menilai bahwa tantangan ke depan adalah dua hal pokok. Yang pertama adalah bagaimana kondisi geopolitik kita sebagai bangsa di tengah ketidakpastian global, dan yang kedua adalah tantangan ekonomi. Jadi menurut hemat kami, kalau kita berbicara soal bangsa, maka figur-figur yang mengerti dua hal ini harus dikedepankan, karena ini sesuai dengan tantangan zaman. Begitu loh. Baik. Soal orangnya ya kita sudah meramu, merekam, menyerap dari apa yang dikehendaki rakyat. Tetapi bahwa keperluan nasional kita adalah pemimpin yang betul-betul paham tentang geopolitik internasional. Kalau Musyawarah Rakyat mengusulkan siapa nggak, Mas Muni? Dari yang kami merekam ada 3 nama yang mencuat. Selain Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Erlangga. Begitu loh. Yang kami dari tiga nama. Baik, ini apakah akan berujung deklarasi ini? Menarik lagi, ada 3 nama yang diusulkan oleh Musra, yang kita tahu Pak Jokowi juga berperan sangat banyak. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Ketua Projo tadi, bahwa untuk Habibur Rahman dan teman-teman di Gerindra itu tetaplah bekerja ya seakan-akan mereka akan mengusung capres. Karena tanpa sadar yang terjadi pada saat ini adalah aura mereka juga berbagi dengan aura partai lain seperti yang disebutkan tadi, aura Erlangga. Karena apa? Kan sama-sama aja. Menang pun apapun yang terjadi ikut dalam koalisi pemerintahan, itu kan Golkar. Ya kan? Jadi ini aura ini terbagi. Secara histori Golkar selalu ikut. Ini sekarang mulai ada terbagi aura ini. Gerindra pun khusus di 2024 ini akan ikut bersama-sama dengan pemerintahan. Tapi kalau kita dengar tadi kan sudah jelas yang mampu melanjutkan cita-citanya. Itu tadi sudah. Nah, malah saya berpikir gini, Bu Megawati sekarang dengan segala pengalamannya sudah menyatakan akan tetap ikut kerangka waktu yang sudah ada. Berkali-kali dinyatakan oleh Pak Sekjen, sudah punya pengalaman. Menang, kalah, kemudian menentukan secara tepat. Bahkan kemarin 1 jam 58 menit sudah menyampaikan secara, kalau dikuliti satu-satu kita udah jelas siapa yang akan di. Nah, tapi siapa? Iya, itu sudah ada kan, seperti tadi. Tetap harus nomor 1 dari kader sendiri. Justru malah saya berpikir ini ya, jangan-jangan berpikir Bu Mega itu sudah jauh ke depan trajektori tadi, yaitu bahwa cawapresnya itu jangan cawapres yang bisa mengganggu di 2029. Artinya cari cawapres yang nggak punya artinya sudah sampai ke situ pemikirannya. Nah, jangan-jangan dalam hal ini bisa masuk gitu. Apakah begitu, Mas? Karena kan ada pilihan-pilihan lain, Bu Puan misalnya perlu maju di 2029 loh. Cawapres misalnya. Apakah seperti itu? Ya, mic-nya boleh digunakan. Kalkulasi dan spekulasi politik para pengamat memang kadang terlalu cerdas, kadang terlalu. Boleh-boleh aja namanya pengamat. Ya, saya sadar ini. Ibu Mega tokoh bangsa, Pak Prabowo tokoh bangsa, Pak Budi Gunawan dengan statement ini juga tokoh bangsa. Apalagi Pak Jokowi juga seorang presiden. Yang saya lihat ini cukup senyawa di dalam melihat persoalan bangsa sekarang dan ke depan. Memang semuanya akan berujung di deklarasi. Pak Prabowo juga akan deklarasi, Ibu akan deklarasi ya. Kita tunggulah deklarasinya. Kita tunggu. Tapi saya percaya itu ambek para marta. Kepentingan bangsa dan negara pasti yang lebih dikedepankan daripada bicara orang. Terakhir deklarasinya kapan Pak? Saya pikir hari ini Pak Ketua Harian kami Pak Sufmi Dasko mengeluarkan perintah kepada kader Gerindra untuk tidak terlena
Ya, satu dengan fenomena tingginya elektabilitas Pak Prabowo dan Partai Gerindra, kedua dengan gestur-gestur apa namanya yang disebut-sebut sebagai endorsement dan lain sebagainya. Kami boleh ikut mensyukuri tapi kaki tetap di tanah. Oke. Artinya konsolidasi partai, kemudian kerja-kerja kami di legislatif dan Pak Prabowo di Oke. Kemenhan harus tetap maksimal. Oke, Intinya itu. kalau bocoran Mas Ege kan PDIP deklarasi 1 Juni, kalau Itu bukan bocor, Gerindra? itu perkiraannya Pak Ege. Iya, ya. perkiraannya. Perkiraan saya 1 Juni dan Perkiraan 24 Juni. Oke, Perkiraan, kalau ya. Gerindra akan deklarasi dengan cawapresnya kapan? Ya, nanti disampaikan oleh Pak Prabowo. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak Oke, sudah hadir terima malam kasih. hari ini. Mas Muni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dua Sisi. Kita tunggu saja nanti waktunya, timelinenya masih akan terus jalan. Dan yang pasti, pemilu akan berlangsung 14 Februari nanti ya. Oke, saya Dwi Anggia, saya tutup Dua Sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.